Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita kembali lagi nih di siaran Primul Talks. Ngomong-ngomong udah sampai ke siaran yang ke-25 nih. Kita hari ini bersama Dr. Katy Swaputri Kencana, spesialis penyakit dalam. Di Primul Talks kali ini, tentu sahabat Primul Talks menyimak lah ya siaran-siaran dari 1 sampai dengan 24. Di 25 ini spesial karena kita kedatangan dokter spesialis penyakit dalam sekaligus juga ketua komite medik di suatu rumah sakit di Primaya Hospital Bekasi Utara. Selamat datang Dr. Katy di Primu Talks. Akhirnya nih kita siaran bareng ya dok ya. Memang tim kreatifnya ini cocok mendatangkan Dr. Katy dan diduetin sama saya. Karena biasanya juga ada host satunya dok, Mbak Muti kan. Ini sekarang didatengin host satunya lagi. Satunya lagi hostnya agak jarang, Pak Joko juga bisa menjadi host dok. Jadi kita hostnya ada 3, tapi yang paling sering ini Mbak Muti nih. Nah, sahabat Primu Talks nih, jangan lupa ya, kan sudah ada 24 siaran. Nah, ini ke-25. Jangan lupa di like, subscribe dulu channel Primu Talks supaya nanti kita terus bisa memberikan siaran-siaran, edukasi dan juga informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan, terutama soal kesehatan. Nah, dok, saya kayak mau kredensial ulang ya. Waduh, jangan dok. Jangan dikredensial, bahaya nanti. Nah, Dr. Katy, saya nih kalau misalkan lihat perjuangan dokter ya dok ya, karena dokter ini sekolah kan rata-rata ya 6-7 tahun untuk dokter umum, lalu habis itu nanti praktek dulu kah gitu ya dok, terus habis itu nanti barulah mengambil sekolah spesialis sekitar 4-5 tahun. Nah itu cerita perjuangannya tuh dari mulai pendidikan dokter umum sampai ke dokter spesialis. Dokter Katy gimana dok? Boleh cerita-cerita sedikit barangkali dok, cerita perjuangannya dok? Kayaknya lebih banyak perjuangan patah hatinya ya dibanding perjuangan jadi dokter umum ya. Ini sekolah campur-campur lah ya dok ya. Jadi itu yang bikin berjuang ya dok ya. Enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk dokter umum awalnya jadi dokter karena nggak mau matematika. Sebenarnya awalnya karena memang dari matematika. Ternyata di kedokteran kita belajar ternyata ada fisika kan, ada biologi ya dok ya. Biologi sih sebenarnya nggak ada hitung-hitungannya. Pokoknya saya menghindari yang namanya hitung-hitungan tuh. Jadi sebisa mungkin cari kira-kira apa fakultas apa nih yang nggak ada hitung-hitungannya. Ketemu gitu. Kimia juga dok? Iya ada kimia, ada ternyata kita belajar masalah farmasi kan, ternyata yang semester 1 semester 2 gitu masih pelajarannya ternyata masih kayak zaman SMA ya, ada fisika, ada kimia, ya udah di situ hampir lah. Dan anatomi. Anatomi ada hitungan ya dok? Sempet ya? Anatomi hafalannya karena mungkin kadavernya kan dulu kan kadavernya tuh nggak yang fresh ya, karena zaman dulu tuh masih agak susah mencari kadaver fresh gitu kan, karena kan prosesnya mungkin sulit ya. Jadi tuh kan udah coklat semua ya, jadi susah. Akhirnya tuh hampir DO juga dok, saya hampir DO di semester berapa, kayaknya semester 3 atau semester 4 deh kayaknya. Hampir di DO. Itu yang dokter umumnya dok ya istilahnya. Dokter umumnya, jadi kayak aduh males banget ternyata salah ambil apa namanya, ambil kedokteran tuh kayaknya salah, ternyata ada hitung-hitungan, ada fisika, ada kimia, dan ternyata ada hafalan. Sebenarnya mungkin hafalannya nggak apa-apa, cuman karena mungkin kita juga agak susah melihat kadaver itu kan kecil-kecil ya. Kalau misalnya untuk pembuluh darah, pembuluh syaraf kan kita mesti belajar kan, itu kan, dan itu kan agak sulit. Jadi ya disitulah perjuangannya mulai itu. Kalau semester 1 semester 2 sih sebenarnya masih nggak apa-apa lah, tapi masuk semester 3 semester 4 itu udah mulai, kan dulu belum sistem blok ya kan, jadi masih biasa lah. Itu mungkin di situ dok. Mulai perjuangannya justru di situ ya. Perjuangannya sih mungkin semester di situ. 3 sedikit itu juga sedikit sih perjuangannya. Maksudnya antara maju atau ganti jurusan. Sempat kepikiran juga ganti jurusan ya? Iya dok, saya tadinya mau ambil desain. Mau ambil desain atau nggak mau ambil seni rupa, pokoknya yang berhubungan dengan seni lah. Pada saat sudah di kedokteran itu gitu dok ya? Dari sebelumnya sebenarnya, cuman orang tua nggak setuju kan. Udahlah cari ini yang lain gitu. Saya udahlah cari yang nggak ada matematikanya atau hitung-hitungannya. Terus ternyata salah, tapi yang nggak mau kan harus dilanjutin ya.
sayang umur juga. Sayang umur, sayang biaya dan lain-lain. Iya, itu terutama. Keren. Nah, akhirnya tapi tetap survive, lulus. Nah, habis itu tetap praktek dulu kan dok, nggak langsung sekolah lagi kan? Enggak, jadi habis koas itu sempet daftar di beberapa dulu sempet karena kan dulu karena apa ya, maunya kayak klinik kecantikan gitu kan lagi happening juga ya dari dulu kan selalu menjadi favorit lah ya setelah lulus dokter itu. Sempet juga di rumah sakit swasta juga di daerah Jakarta. Terus dipikir-pikir ya itulah karena putus cinta akhirnya mencoba PTT, akhirnya PTT ke Papua lah ceritanya. Wow, jauh sekali Biak, PTT-nya ya. dokter Katy ternyata ya. Jadi akhirnya ya udahlah kesana. Berapa lama dok di Papua dok? 2 tahun. Wow. 2 tahun. Nah, akhirnya PTT di Papua 2 tahun, mutusin sekolah dok, balik gitu dok? Enggak, belum. Oh belum? Tadinya nggak mau balik gitu. Tadinya kayak udahlah di sana aja gitu kan. Maksudnya karena kan banyak dulu kan masih zamannya blog ya dulu ya, bukan dulu YouTube gitu kan belum vlog gitu kan belum musim ya. Habis lulus kedokteran tuh mau ngapain sih rata-rata banyak bikin nulis berarti blognya. Orang-orang. Saya bacain punya orang-orang tuh kok kayaknya seru banget gitu untuk PTT di daerah timur sana gitu. Terinspirasinya dari blog-blog yang jauh-jauh PTT. Iya, gitu. Kok kayaknya menyenangkan terus ngeliat pantai gitu kok beda banget sama pantai di sini gitu ya. Biru banget begitu, belum apa-apa auranya udah bagus lah ceritanya. Jadi tertarik ke sana. Terus ya alhamdulillah dapet. Dulu kan agak susah juga ya. PTT tuh dulu sangat-sangat diminati kan soalnya gitu. Terutama yang untuk mau ambil spesialis kan rata-rata harus PTT dulu kan. Dulu ada syarat seperti itu. Jadi tapi dulu belum sempat kepikiran mau ambil spesialis sih. Pokoknya intinya mau PTT dulu aja lah berangkat gitu. Ya udah akhirnya PTT dapet di Biak waktu itu dan menyenangkan sih alhamdulillah. Puskesmas dok itu dok? Atau dulu RSUD? Iya, PTT-nya puskesmas, cuman dulu bisa nyambi kebetulan dulu saya nyambi di RSAU Lanut Manuhua Biak gitu. Nah dari situlah baru oleh Karumkitnya, kepala rumah sakitnya itu dulu lulusan Brawijaya, Obgyn gitu. Jadi tadinya mau ambilnya bukan penyakit dalam juga gitu. Jadi Obgyn karena digiringnya untuk jadi Obgyn supaya bisa kembali ke sana gitu, ngebantu dia gitu. Terus dipikir-pikir, ya kalau ambil Obgyn pasti keterima nih gitu. Sedangkan saya nggak pengen PPDS gitu. Saya cari ambil yang mana yang kira-kira nggak usah keterima ya gitu. Kayak susah penyakit dalam nih gitu. Nggak taunya masuk. Jadi keputusannya itu sebenarnya malah tadinya nggak pengen spesialis berarti dok ya? Nggak pengen. Ceritanya. Cobalah penyakit dalam aja. Tapi malah diterima di Brawijaya penyakit dalam. Ya emang udah jalannya Allah begitu sih dok kayaknya ya. Jadi nggak tahu kenapa kok jadi kesini ya. Gitu. Tapi pada saat sudah jalanin di penyakit dalam Brawijaya, ya asik gitu dok ya? Mau nangis sih. Kirain asik. Mau nangis karena kan shock kultur juga yang pertama. Karena kan itu kan daerah Jawa Timur ya. Terus mungkin beda lah dengan kita yang biasa di sini gitu ya. Maksudnya sama di Papua mungkin juga beda juga dok? Iya beda juga gitu. Cuman kan karakter orang Papua itu kan lebih keras dan segala macam gitu. Jadi nggak terlalu shock kultur sebenarnya kalau di Papua itu. Ketika masuk ke Malang itu ya mau nangis lah intinya gitu. Ini kalau diceritain nanti banyak sensornya nanti. Iya betul. Jadi ada berapa tahun ya itu? 1,5 tahun pertama masuk PPDS tuh ya intinya mau keluar ya. Pasti hampir kayaknya semua rata-rata yang mau PPDS sih biasanya gitu ya. Hampir semua bagian lah ya. Hampir semua bagian gitu. Cerita zaman sekolah. Indah untuk dikenang tidak untuk diulang gitu kira-kira motonya ya dok ya. Dok, apa sih yang mendasari tapi tentang penyakit dalam ini setelah dokter jalanin, terus dokter juga bahkan saya lihat semakin happy gitu ya di bidang penyakit dalam, bahkan pengen juga rencana untuk melanjutkan nanti studi lagi di bidang penyakit dalam ini. Ada salah satu peminatan gitu, mungkin dokter bisa cerita dok tentang ke arah yang lebih dalam di bidang penyakit dalam ini dok, sedikit dok. Jadi sih karena awalnya orang tua saya tuh nggak pernah marah sama saya dok, itu nggak pernah marah, cuman kayak mereka kecewa gitu. Jadi semua yang saya mau tuh udah dikasih sama orang tua saya. Jadi
kasihlah orang tua saya tuh, mesti gini, kasihlah ibu abah tuh sedikit kebahagiaan gitu, nurut lah sedikit gitu ibaratnya. Terus karena saya nggak nurut dari dulu. Jadi dari situ baru oh ya udah, saya mencoba untuk tadinya, karena kan dari mulai sekolah kedokteran, dari mulai PPDS itu yang benar-benar mendorong tuh sebenarnya orang tua, karena orang tua saya sebenarnya bukan dokter sih gitu. Jadi ya udah kamu coba aja gitu, kamu pasti bisa. Nah dari situ saya baru mulai apa ya, dan waktu PTT itu memang kebanyakan kan pasien-pasiennya pasien-pasien yang kondisinya gangguan metabolik ya, misalnya baik itu TBC atau misalnya apa diabetes gitu. Jadi memang hampir rata-rata banyaknya itu merata ternyata, nggak cuma di daerah Jawa aja, cuma di daerah timur pun ternyata kondisinya sama. Jadi karena mungkin terlalu banyak menangani pasien seperti itu, jadi sempat kepikiran untuk dalamin ambilnya di situ ya, Dok, ya? ambil penyakit dalam aja deh gitu. Dan nggak ada apa ya, nggak ada operasi malam-malam gitu kan. Nah kan kalau saya kan sebagai perempuan ya dok ya, jadi kalau misalnya ada operasi malam itu saya juga agak mikir-mikir secara saya pribadi gitu. Walaupun jadi, waktu itu istilahnya belum ada anak yang harus dijaga, tapi tetap harus mikir jauh kan dok istilahnya. Udah sempat berpikir ke situ, kayak agak capek, saya nggak sanggup gitu. Jadi ya udah, saya mencoba untuk apa ya, menikmati menjadi PPDS itu kayaknya di semester 2, 3 itu baru apa ya, into heart banget itu di situ sih. Sebelum-sebelumnya sih enggak, sudah awal-awal sih ya itu tadi karena satu shock kultur, kita sibuk untuk gimana caranya kita survive kan biasanya gitu ya kalau PPDS awal-awal. Baru kesini-sininya tuh semakin apa ya, semakin ya udah gitu. Jadi berusaha untuk, karena apa yang kita pilih itu kan buat seumur hidup dok gitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus jadi kita kan nggak mungkin untuk mundur gitu kan. Jadi ya udah kita maju aja terus ya dengan segala resiko, dan berusaha untuk apa yang bisa kita lakukan yang paling baik yang kita punya. Jadi paling tujuannya sebenarnya awalnya untuk membuat bahagia orang tua saya sih awalnya gitu. Nah kalau misalkan di bidang penyakit dalam sendiri ini kan ada berbagai macam pendalaman ya, dok ya. Ada gastro, masalah di pencernaan, ada endokrin atau diabetes ini. Nah ini serunya apa sih dok? Atau bahkan nanti dokter Katy pun ingin mendalami salah satu kekhususan ini tuh, kira-kira untuk kebermanfaatkan ke depannya dan juga keseruannya apa nih dok di bidang kekhususan ilmu ini dok? Kalau di penyakit dalam kan memang ada beberapa ya, kayak misalnya bagian ginjal, gastro gitu ya, endokrin, hematologi, reumatologi. Sebenarnya semua menyenangkan dok, karena semuanya hampir rata-rata 70% masyarakat Indonesia gitu ya, di wilayah manapun, di antara 4 itu pasti ada keluhannya gitu. Dan itu buat diri kita sendiri sama keluarga juga kan, gitu, untuk preventif juga, untuk kuratif juga gitu kalau kita mendalami. Cuman di beberapa bidang itu kan ada tindakan. Saya mencari yang minim tindakan sih dok sebenarnya. Kalau gastro ada tindakan. Iya, jadi sebenarnya sih pengen aja semua menyenangkan gitu, karena itu tadi ya, karena kita udah merasa, karena kan kalau udah lulus spesialis mau nggak mau kan semua untuk lini pertama kita harus tahu diagnosa masing-masing, tata laksana awal kita harus tahu. Sebenarnya semua menyenangkan dok, cuman kembali lagi saya malas tindakan orangnya dok. Kalau yang meminimalisir sangat makin berkurang lagi pilihannya gitu ya dok ya. Iya gitu. Jadi saya mencari yang kira-kira nggak terlalu banyak tindakan. Oke. Tapi tetap kebermanfaatnya juga banyak gitu dok istilahnya ya. Menarik. Nah, saya juga dengar-dengar nih katanya dokter menang award nih di Prima Hospital Bekasi Utara untuk kategori dukungan dokter spesialis pada kegiatan promosi dan edukasi kesehatan. Ini cerita di balik pencapaiannya gimana tuh dok? Kan dokter yang milih ya. Enggak jadi ya, karena mungkin sebenarnya kalau untuk di PHBU saya yakin semua teman-teman itu juga kapasitasnya sama untuk memberikan edukasi. Cuman kan apakah ada waktu atau enggak, sebenarnya kan lebih ke situ gitu. Sedangkan saya mungkin yang paling available gitu ya. Jadi ya salah satunya itu. Terus yang kedua karena memang saya lebih senang untuk preventif ke masyarakat. Kenapa? Karena ini bagian preventif ya, dok. Kenapa? Maksudnya mungkin
nggak seberapa gitu ya untuk edukasi dan segala macam. Mungkin Cuman bisa masukin SKP ya dok ya, iya, mengedukasi. itu masuk SKP kok, Masuk tenang ya. aja, makanya saya mau. Terus udah gitu, karena menurut saya pasien yang datang itu kan rata-rata kita di sini sebenarnya karena Indonesia itu untuk kesehatan itu baik secara pengetahuan kesehatan, baik layanan kesehatan itu kan masih kurang dari standar ya. Sekarang ini udah mulai meningkat sih menurut saya, udah banyak yang mengedukasi baik secara awam ataupun profesional gitu ya. Cuman memang beberapa masyarakat yang kita kan ada di kota nih, kota Bekasi, itu pun tidak semuanya paham mengenai misalnya gula darah, mengenai hipertensi. Oh kalau misalnya tensinya turun ya udah nggak usah diminum lagi obat tensinya kalau lagi. Jadi ibaratnya kayak kita demam aja, kalau demam baru minum, kalau nggak demam nggak diminum. Jadi itu masih banyak. Pasien-pasien begitu ya, ya, jadi masih banyak ternyata orang yang masih belum paham nih tentang kondisi-kondisi metabolik yang ada di pasien gitu atau di masyarakat itu. Bagaimana gitu. cara minum obat yang baik Iya, dan benar jadi tadi, dok? kalau maksudnya gini, kita juga nggak pengen itu pasien itu datang ke kita udah acak adul ya, berarti aduh ini udah ada komplikasi ini, udah ada komplikasi ini. Semakin bagus kita preventif, semakin bagus kita edukasi. Setidaknya dia memberikan edukasi itu buat diri dia dan keluarganya lah, buat pasangannya, buat anaknya, buat orang tuanya. Jadi dia mendapatkan ilmu. Saya juga dapat pahala kan jadinya. Alhamdulillah, itu tujuannya juga. Dok, di bidang penyakit dalam ini kan terutama di penyakit-penyakit diabetes mellitus tipe 2 gitu. Tipsnya apa sih dok dari dokter Katy untuk pasien-pasien DM ini nih agar gula darahnya bisa lebih terkontrol dengan baik dok? Tips yang mungkin nggak terlalu panjang tapi bermakna gitu dok. Olahraga. Olahraga, nice. Karena olahraga itu ada akan pengaruh nanti membuat ke sensitivitas organ-organ tubuh kita, terutama pankreas salah satunya. Selain pola makan ya. Iya dok. Karena memang sekarang kan kita udah gampang banget tuh cari makan, Gojek dan segala macam gitu ya. Olahraga jadi geraknya kurang juga ya. Ya, terus banyak yang sejak WFH itu kan artinya deadline pekerjaan itu kan jadi banyak, terus gak sempat kemana-mana, pekerjaan numpuk, akhirnya delivery lah makanan gitu yang mengenyangkan. Ada yang namanya karbohidrat simplex dan kompleks. Jadi mungkin yang dikurangin itu adalah karbohidrat simpleksnya, dibanyakin karbohidrat kompleks dan olahraga dok. Kalau simplex tuh nasi putih lah ibaratnya gitu ya dok ya. Yang kalau kompleks tuh yang lebih banyak atau lebih oatmeal atau umbi-umbian gitu. Nasi merah masuk mana dok? Masuk karbohidrat kompleks. Oke. Nasi merah masih lebih inilah, walaupun mungkin beberapa orang balik Kayak lagi kerasa rasanya. ya dok ya. Iya itu sih kadang-kadang dirasa. Nah kalau diabetes tipe 2 ini dok sebenarnya bisa sembuh nggak ya dok? Dan pemahaman saya sih kalau ini kan ada faktor juga dari insulin tadi. Misal di pasien diabetes tipe 2 ini setelah lama berobat, lalu dia tiba-tiba pengen sembuh tapi tanpa minum obat lagi gitu dok. Apa memang pasien ini harus patuh berobat terus, misalnya karena ada gangguan dia di pabriknya atau di pankreasnya tadi itu dok? Atau sebenarnya setelah nanti sekian lama pasien yang minum obat atau suntik insulin ini bisa akhirnya lepas obat nih gitu? Mungkin kayak dok kayak gitu dok? Mengurangi dosis mungkin. Mengurangi dosis mungkin. Jadi ada kondisi remisi karena memang glycemic control salah satunya dilihat dari HbA1c. Kalau misalnya dia HbA1c cenderung turun terus gitu ya, bagus terus. Itu mulai turun-turun dosis gitu dok? Bisa kalau misalnya lifestyle dia juga benar-benar berubah. Karena kan itu dia, jangan sampai mesti gini. Karena DM tipe 2 itu kan karena ada yang bisa dirubah, ada yang enggak gitu ya. Jadi bukan karena faktor bawaan kan. Satu biasanya selain keturunan juga kan lifestyle kan. Jadi memang angka diabetes sekarang kan semakin tinggi dan usianya juga yang terdiagnosis semakin muda karena mungkin lifestyle-nya kan udah mulai beda sama yang dulu-dulu ya gitu. Jadi sebenarnya pola makan sama aktivitas itu cukup mempengaruhi. Terus memang kalau misalnya untuk glycemic control kita melihat salah satunya dari A1C atau HbA1c itu harus terkontrol. Jadi bisa memang pasien itu kalau memang mengurangi dosis yang tadinya mungkin dia pakai insulin dosisnya misalnya 20 gitu ya. Terus dia aktivitasnya cukup baik nih, terus pola makannya udah sangat terjaga. Dia boleh, pasien itu kan boleh mengurangi dosis gitu. Dikira-kira nih gitu kan. Oke, dok saya ternyata sekarang ini kalau misalnya dengan dosis sekian agak geli yang saya turunin dok jadi diturunin 3 unit gitu. Itu bisa dok kayak gitu. Jadi ada masa di mana dia memang bisa terkontrol dan
dengan obat yang minimal atau dengan dosis yang minimal gitu. Tapi untuk sampai bener-bener hilang itu bisa dibilang ya sulit atau malah nggak mungkin, Dok? Kembali lagi ke HbA1c dong. Oke. Jadi memang glikemic controlnya harus bagus. Dan berapa nilai awalnya. Jadi kalau misalnya makanya itu dia preventif itu jauh lebih baik dibandingkan kuratif. Karena kalau kita preventif kita melihat nilainya sudah mulai agak tinggi, kita kan biasanya non farmakologi dulu ya. Artinya kan kita nggak pakai obat-obatan dulu. Gaya hidup tadi ya. dirubah hidup. Kita evaluasi lah minimal misalnya 1-3 bulan. Terus ternyata udah mulai bagus nih. Itu kan berarti bisa mempertahankan A1C tanpa harus menggunakan obat-obatan. Atau misalnya dibantu dengan obat cuman dosisnya minimal sekali. Kita lihat dulu nih gitu. Jadi memang bertahap. Nah, banyaknya kan pasien udah datang itu dalam kondisi yang udah ada komplikasinya gitu. Betul, jadi makanya itu kembali lagi edukasi untuk preventif itu memang jauh lebih penting dibandingkan kuratif. Karena kalau udah kuratif kadang-kadang masyarakat juga capek dengernya. Kan ini emang harus diobatin, ini harus ini. Dengar kata mengobati itu mungkin mereka juga nggak seneng gitu, Dok. Jadi preventif tuh jauh lebih baik menurut saya ya. Ya, karena kita juga mau istilahnya seminimal mungkin, tapi kadang-kadang pasien memang datang ke kita sudah berat kondisinya tadi itu. Oke, Dok. Akhirnya nih, Dok, memang kita tiba juga di akhir acara ini. Saya juga senang sekali kedatangan Dr. Katy, spesialis penyakit dalam. Saya mengajak nih sahabat Primutalks, jangan lupa sekali lagi untuk kasih likes dan juga subscribe di channel Primutalks. Ada di bawah ini ya? Ya, ada di bawah ini. Nanti tim kreatif yang akan menyusunnya. Agar channel kita terus bisa berkembang ini dan juga bermanfaat untuk semuanya. Sampai berjumpa kembali sahabat Primutalks pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.